Ya, silakan, sudah kelihatan. Dan presentasi ini Stella Rosa. Oke. Materi yang akan saya bawakan tentang anatomi fisiologi rambut dan kuku. Mengenal anatomi dan fisiologi rambut. Rambut dikenal sejak zaman dahulu dengan julukan mahkota bagi wanita. Tetapi di zaman sekarang tidak ada kepada wanita, namun juga pria. Peranannya sangat penting diperhatikan karena bukan hanya sebagai pelindung kepala dari bahaya benturan atau pukulan benda keras, sengatan sinar matahari dan sebagainya, tetapi juga merupakan perhiasan yang berharga. Sehubungan dengan itu, maka para ahli kecantikan mengembangkan kecantikan baik dari dalam atau inner beauty maupun luar, kesehatan jasmani, keadaan kehidupan di alam tropis dengan udara panas mengakibatkan banyak keringat dan debu. Dalam ilmu kecantikan, teknik merawat dan menata rambut untuk mencapai kesehatan dan kecantikan sangat memerlukan pengetahuan pendukung yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Salah satu pengetahuan pendukung yang sangat penting adalah tentang anatomi dan fisiologi rambut beserta kelainan-kelainannya. Anatomi rambut merupakan ilmu yang mempelajari susunan rambut. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi rambut itu sendiri. Sedangkan kelainan-kelainan kulit kepala dan rambut merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas karena berhubungan dengan kesehatan dan kecantikan kulit dan kepala. Struktur rambut. Next slide. Rambut merupakan tambahan pada kulit kepala yang memberikan kehangatan, perlindungan, dan keindahan. Terdapat di seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan telapak kaki dan bibir. Semua jenis rambut tumbuh dari akar rambut yang ada di dalam lapisan dermis dari kulit. Ada dua bagian menurut letaknya, yaitu bagian yang ada di dalam dan di luar kulit. Rambut terbentuk dari sel-sel yang terletak di tepi kandung rambut, di tepi kandung akar. Cupak rambut atau kandung akar merupakan bagian yang terbenam dan menyerupai pipa serta mengelilingi akar rambut. Anatomi rambut penting diketahui, terutama bagi ahli kecantikan, supaya tidak salah dalam memilih kosmetika rambut. Basuki menjelaskan tentang rambut itu sebagai berikut. Helaian seperti benang tipis yang tumbuh dari bawah permukaan kulit, dibentuk oleh sel yang tertutup, lapisan yang tersusun. Bentuknya seperti sisik ikan pada lapisan luarnya. Terdiri dari zat harne atau disebut juga dengan keratin. Agar lebih jelas, perhatikanlah gambar anatomi rambut. Apabila kita lihat suatu penampang irisan kulit, maka akan terlihat susunan struktur rambut sebagaimana yang ada pada gambar berikut. Ini ada gambar dan keterangannya. Yang pertama, folikel. Ialah saluran tumbuhnya rambut yang menentukan besar, kecil, lurus, dan keritingnya rambut. Dermis ialah seluruh ruangan yang berada di bawah epidermis. Ketiga ada bulb, yaitu bongkol rambut yang memuat pigmen, pembuluh darah, papila, dan folikel. 4. Epidermis, ialah lapisan kulit yang berada paling luar. Yang kelima, arrector muscle, ialah garis yang menghubungkan folikel dan kulit. Keenam, papila, menghasilkan sel-sel, membentuk rambut-rambut baru yang lebih kuat. Pigmen, warna rambut, kelenjar minyak yang sangat dibutuhkan oleh rambut, pembuluh darah, akar rambut, kelenjar keringat, batang rambut, penampang akar rambut. Kemudian ada susunan rambut. Rambut dikenal
dengan rambut yang berada di dalam dan di luar kulit dibagi. Pertama, akar rambut. Bagian rambut yang tertanam di dalam kulit seperti yang terlihat pada gambar di atas, maka akar rambut terbagi. Yang pertama ada bulb, bagian pangkal rambut yang membesar seperti bentuk pola, gunanya melindungi papil rambut. Papil rambut merupakan bagian yang terlindungi dalam bulb atau terbawah dari folikel rambut, bentuk seperti piring yang kecil, tengahnya melengkung dan menonjol ke arah rambut, berasal dari sel kulit janggat atau korium, sel kulit ari atau epidermis. Folikel rambut merupakan kandungan atau kantong rambut, tempat tumbuhnya rambut, terdiri dari dua lapisan. Lapisan dalamnya sel-sel epidermis, sedangkan luarnya sel-sel dermis. Rambut yang panjang dan tebal mempunyai folikel berbentuk besar, bentuknya menyerupai silinder pipa. Otot penegak rambut yang menyebabkan rambut halus, bulu romat berdiri bila ada sesuatu rangsangan dari luar dan dalam tubuh kita, misalnya merasa geram, kedinginan, kesakitan, kelaparan, dan sebagainya. Matriks atau umbi atau tombol atau lembaga rambut. Dalam folikel terdapat rambut yang berdekatan dengan papil yang lebih subur disebut matriks atau umbi. Ini disebabkan karena kelompok sel bagian itu selalu membelah diri, membentuk bagian rambut baru. Di antara sel-sel umbi terdapat sel-sel melanosit. Kedua, lapisan batang rambut. Bagian rambut yang kelihatan di atas permukaan kulit, seperti yang dijelaskan oleh Yenes, bahwa batang rambut terdiri atas 3 bagian, yakni yang pertama ada katikula atau selaput kulit ari, berbentuk seperti sisik-sisik ikan dan berfungsi untuk melindungi lapisan rambut, berada paling luar, juga berfungsi untuk menentukan besar kecilnya daya serap zat cair pada rambut. Yang kedua adalah korteks, kulit ari rambut, bagian rambut yang terbesar dan merupakan lapisan di bawah katikula, berfungsi sebagai lapisan yang menentukan warna karena pigmen atau zat warna rambut, misalnya penyerapan zat cair, obat keriting, cat rambut, dan lain-lain. 3. Batang rambut. Berkaitan dengan struktur, maka bentuk rambut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada lurus, tidak bergelombang dan tidak keriting, memberikan beberapa kemudahan misalnya dalam hal tatanan rambut, baik yang dipotong maupun disanggul. Kedua, berombak, yaitu memperlihatkan gelembung yang besar pada rambut disebabkan folikelnya melengkung dan penampangnya lonjong atau oval. 3. Keriting, biasanya rambut yang keriting berbentuk gelombang kecil-kecil atau sedang. Ini adalah karena folikelnya amat melengkung sedangkan penampangnya gepeng. 4. Klasifikasi rambut. Ada 4 jenis rambut, yaitu rambut yang panjang dan tegak, agak kasar yakni rambut kepala, rambut yang agak kasar tetapi pendek yang berupa alis, rambut yang agak kasar tetapi tidak sepanjang rambut di kepala, contohnya rambut ketiak, rambut yang halus yang terdapat pada pipi, dahi, lengan, perut, dan punggung dan betis. Dijelaskan oleh Hermawan bahwa rambut dapat dibagi 3 tipe sebagai berikut. Panjang sebagaimana terdapat pada kepala, pendek dan gemuk misalnya alis dan bulu mata, pendek, halus dan tak berwarna, terdapat di seluruh badan yang disebut dengan lanugo. Siklus pertumbuhan rambut. Rambut dapat tumbuh dan bertambah panjang karena sel-sel daerah matriks atau umbi secara terus-menerus membelah
mengalami proses pertumbuhan menjadi dewasa dan bertambah panjang lalu rontok, kemudian terjadi pergantian rambut baru atau siklus pertumbuhan rambut. Dimulai saat janin berusia 4 bulan dalam kandungan, di akhir bulan ke-6 atau awal bulan ke-7 usia kandungan, rambut pertama sudah mulai tumbuh di permukaan kulit, yaitu berupa rambut lanudos. Pada waktu-waktu tertentu, pertumbuhannya terhenti dan setelah mengalami istirahat sebentar, rambut akan rontok sampai ke umbi rambutnya dan papil rambut sudah membuat persiapan rambut. Pertumbuhan rambut mengalami pergantian melalui 3 fase, yaitu fase pertumbuhan atau anagen, fase istirahat katagen, dan fase kerontokan telogen. Kemudian dimulai lagi dengan fase anagen yang baru. Lama fase berbeda-beda. Fase anagen lamanya berkisar antara 2 sampai 5 tahun dan rata-rata 3 tahun atau 1000 hari. Walaupun kadang-kadang ada yang sampai lebih dari 10 tahun, sehingga rambutnya bisa lebih dari 1 meter panjangnya. Fase katagen singkat saja hanya beberapa minggu, sedangkan fase telogen rata-rata berkisar 100 hari. Biasanya proses pertumbuhan rambut ini akan terlihat rambut yang berwarna hitam dan pirang muda. Bila berwarna hitam akan lebih besar dan tebal, berbanding dengan yang pirang atau kemerah-merahan akan lebih halus. Fungsi rambut ada 3, pertama pelindung, kedua penghangat, ketiga penambah status sosial kecantikan. Namun apabila ditinjau dari sisi estetika, memiliki fungsi sebagai berikut: pertanda identitas profesi dan menunjang penampilan. Kelainan kulit kepala dan rambut. Yang pertama, kelainan kulit kepala. Kelainan kulit kepala dapat ditinjau dari penyebabnya, yakni sebagai berikut: bakteri atau mikroba. Sini ada bisul atau furunkulosis, yaitu peradangan terbanyak yang disebabkan oleh kuman Staphylococcus. Sering dimulai dari wujud peradangan folikel rambut yang kemudian menjalar ke jaringan sekitarnya dan menjadi lebih padat, yang selanjutnya membentuk dinding. Kedua, bisul batu atau karbonkulosis. Diawali dengan timbulnya peradangan, terutama pada folikel rambut yang berdekatan, sehingga tumbuhlah bisul yang besar dengan mata lebih dari 1. Sering ditemukan pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Kelainan berikutnya ada dermatitis papilaris capilliti, yaitu peradangan folikel rambut disertai dengan penanahan atau supurasi kulit di bagian belakang kepala. Bila dilihat secara gambaran klinis, ia berupa pita melintang di belakang kepala. Pelita itu terdiri atas folikel meradang dengan bagian tepi-tepi yang kasar dan keras karena pembentukan jaringan parut berlebihan atau keloid. Keadaan ini adalah sangat menahun atau kronis dan disebabkan oleh Staphylococcus. Ayo Stella lanjutkan. Sudah next slide ini. Kemudian kelainan karena infeksi jamur. Infeksi jamur pada kulit kepala atau tinea cutis.
Infeksi ini dapat disebabkan oleh beberapa jenis jamur, akan tetapi ada pula yang melibatkan batang rambut menjadi mudah patah sehingga menyebabkan kebotakan. Peradangan menahun penyebabnya oleh dermatitis seborrheica dimulai pada kulit kepala, kemudian menyebar sampai ke dahi, alis, kelopak mata, dan sebagainya. Tanda-tanda seborrheica terlihat meradang seperti kemerah-merahan kulit, mengelupas, dan berupa sisik-sisik yang halus. Serangga, gangguan parasit jenis serangga seperti infeksi kutu kepala yang disebut pediculosis capitis. Sindap atau ketombe, istilah lain dari sindap disebut seborrheic dermatitis. Maksudnya adalah pelepasan sel-sel kulit kepala yang sudah mati secara berlebihan. Kelainan berikutnya ada tinea capitis atau kadas. Istilah tinea capitis sering juga disebut dengan kadas atau ringworm karena penyakit ini umumnya menyerang kulit kepala dan rambut. Skobiosis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh jenis parasit hewan atau kutu kudis. Penyakit ini ditandai dengan bintilan-bintilan dan selalu timbul keinginan untuk menggaruk-garuk. Ploedra, Pyoedra berarti batu. Pyoedra ini disebabkan oleh jenis jamur parasit tumbuh-tumbuhan. Biasanya jamur tersebut berada pada permukaan rambut dan tidak merusak batang rambut bagian dalam. Kemudian lanjut di anatomi dan fisiologi kuku. Kuku, bagian kuku yang terdapat atau tumbuh di ujung jari, tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama yaitu melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut yang antara lain terbentuk dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Di sini anatomi kuku dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan. Pertumbuhan kuku jari tangan dalam 1 minggu rata-rata 0,5 sampai 1,5 mm, 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh panas tubuh. Nutrisi yang baik sangat penting bagi pertumbuhan kuku. Sebaliknya, kalau kekurangan gizi atau menderita anoreksia nervosa, pertumbuhan kuku sangat lamban dan rapuh. Bagian-bagian pada kuku. Sini ada gambarnya. Kuku terdiri dari lapisan protein yang disebut dengan keratin. Jenis protein ini bisa juga ditemukan pada kulit. Setiap kuku terdiri dari beberapa bagian termasuk matriks kuku yang merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Kedua, dinding kuku atau nail wall, lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Ketiga, dasar kuku atau nail bed, kulit yang berada di bawah nail plate. Sel-sel pada dasar nail bed berfungsi memproduksi nail plate baik di jari tangan atau kaki. Selain itu, sel-sel ini juga berfungsi menggenggam nail plate. 4. Alur kuku, celah antara dinding dan dasar kuku. Kelima, akar kuku atau nail rod.
bagian proksimal kuku. Lanjutannya. Keenam ada lempeng kuku, bagian dari kuku yang kelihatan. Nail plate merupakan bagian keras yang Anda lihat saat memperlihatkan kuku jari. Nail fold merupakan kulit yang membingkai setiap nail plate dari ketiga sisi. Lunula, bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar yang berbentuk seperti bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Cuticula atau eponychium merupakan dinding kuku bagian proksimal. Kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Cuticula merupakan jaringan yang melapisi nail plate pada dasar kuku Anda. Bagian ini berfungsi melindungi sel-sel keratin baru yang muncul secara perlahan dari nail bed. Eponychium merupakan dasar kuku kulit ari di bawah kuku yang bebas dari daging atau free edge yang menebal. Di sini ada bentuk kuku. Berdasarkan bentuk kuku dibagi menjadi 6 bentuk. Ada kuku kerang, kuku almond, kuku lebar, kuku oval, kuku persegi, kuku runcing. Diagnosa penyakit lewat kuku. Sejak dulu sudah ada teknik mendiagnosis penyakit lewat kuku. Selain lewat kuku, penyakit juga dapat dideteksi lewat mata, lidah, pemeriksaan darah, feses, dan air seni. Penafsiran penyakit lewat kuku ini sebenarnya sudah dilakukan orang sejak zaman Hippocrates. Ada poinnya diagnosa penyakit lewat kuku. Yang pertama, warna kebiruan pada pangkal kuku menandakan kurang beresnya sirkulasi darah dan merupakan gejala penyakit jantung. Kedua, bila separuh bagian dekat ujung kuku berwarna merah muda atau coklat, sementara kulit ari berwarna putih, itu merupakan gejala penyakit gagal ginjal kronis. Ketiga, bila timbul kerutan horizontal dan kuku tampak kusam, itu menandakan kurang gizi atau gejala suatu penyakit serta seperti campak, cacar air, gondok, jantung, serta kondisi seperti sindrom Raynaud atau kejang pada urat jari tangan dan kaki akibat sangat kedinginan. Keempat, lapisan merah membujur pada kaki menandakan pendarahan pada pembuluh kapiler. Garis-garis ganda merupakan gejala penyakit darah tinggi atau hipertensi. Keenam, bila pertumbuhan kuku tampak lambat, tebal dan mengeras serta kuning-kuningan, menandakan gangguan getah bening atau penyakit pencernaan kronis. Ketujuh, timbulnya bintik-bintik tak beraturan pada kuku, menandakan adanya penyakit psoriasis atau penyakit kulit kronis. Kedelapan, bila ada lengkungan berlebihan pada pangkal kuku dan sekitar ujung kuku, menandakan penyakit TBC, emfisema atau gangguan pada paru-paru, penyakit kardiovaskuler atau hati. Sekian presentasi saya. Terima kasih.